Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarwa Salsabila dari S1 Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika kelas B 2021 dengan NIM 2105 Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian apa itu jaringan. Yang kedua, ada sistem distribusi, sistem pada jaringan. Yang ketiga, ada pembagian jaringan. Yang keempat, ada topologi. Dan yang kelima, ada jaringan kabel. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan alat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonom atau mandiri. Yang kedua, sistem distribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Beginilah gambaran jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pada sebelah kiri kita melihat pada jaringan terpusat, semua user terpusat pada server secara langsung, dan pada jaringan terdistribusi, user tidak terpusat pada satu server, melainkan ada beberapa server yang dapat mengalihkan jika salah satu server mengalami trouble. Lalu selanjutnya, nomor 3 adalah pembagian jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan dalam kurung jangkauan geografis. Yang pertama, PAN. PAN adalah Personal Area Network. Contohnya ada Bluetooth, IRDA. Yang kedua, LAN. LAN adalah Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Misalnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan satu kota atau satu wilayah. Yang keempat, WAN, Wide Area Network, jaringan yang telah mendunia atau bisa disebut internet. Lalu, bagaimana gambar modelnya? PAN. Dapat kita lihat contoh dari PAN adalah seperti ini. Lalu yang kedua adalah LAN. Berikut adalah contoh dari LAN. Yang ketiga adalah MAN. Berikut ini adalah MAN. Mohon maaf jika ada blur. Yang nomor 4 adalah WAN. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Jaringan terdapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan intranet dan jaringan internet. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal, dan internet bisa diakses oleh publik. Perbedaan internet dan intranet terletak pada gambar berikut.
Lalu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yang kedua ada infrastruktur. Ini adalah contoh dari infrastruktur mode dan ad hoc mode. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu topologi. Topologi bus. Kelebihan dari topologi bus adalah 1. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation yang baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun kekurangan topologi bus juga sebagai berikut. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau klien lainnya. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data jadi kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Ini adalah contoh dari topologi bus. Selanjutnya ada topologi star. Kelebihan dari topologi star, yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, sifatnya sangat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian, deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Lalu kekurangannya topologi star adalah jika switch hub yang tabelnya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Ini adalah contoh topologi star. Lalu ada juga topologi ring. Kelebihan dari topologi ring ini adalah 1. Memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, sangat mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang keempat, biaya instalasinya cukup terbilang murah. Namun ada kekurangan dari topologi ring ini. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau kode. Maksud saya node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, salah satu koneksi jika terputus, maka koneksi yang lainnya juga ikut terputus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Dan inilah contoh dari topologi ring. Baik, berikutnya adalah topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh, yang pertama, jalur pengiriman data yang dibuat sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup besar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun tetap saja ada kekurangannya. Yang pertama, proses instalasi jaringan dalam topologi inilah sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Baik, beginilah contoh dari topologi mesh.
Lalu kita masuk pada materi yang kelima adalah jaringan kabel. Pengertian dari jaringan kabel adalah ada jaringan berkabel yang pengertiannya seperti ini. Jaringan berkabel atau bisa disebut wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Dan yang kedua ada jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel itu? Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Kok bisa? Jaringan kabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak jauh, dekat, maupun jarak jauh. Lalu selanjutnya penggunaan dari jaringan-jaringan ini. Jaringan berkabel. Begini contoh dari penggunaan jaringan berkabel. Dan ini adalah contoh dari jaringan nirkabel. Terlihat bahwa jaringan berkabel sangat amat membutuhkan kabel, dan yang jaringan nirkabel sudah terrealisasikan dengan luas menggunakan internet. Lalu kita masuk kepada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama, unicast 1:1. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau P2P, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua, multicast 1 ke grup. Sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast group dalam sekali kirim. Yang ketiga adalah broadcast 1 ke semua. Pendistribusian muatan audio atau audio pada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa, namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik dalam suatu model, satu untuk banyak. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.